Liffey is in danger. Now, it's time for all of you to protect it. Ya benar, Megawati CS sedang dalam posisi waspada bahaya. Pada putaran pertama Proliga 2025 di Pontianak, Jakarta Pertamina Enduro menang. Tapi justru setelah kemenangan itu, alarm bahaya mulai berbunyi. Bayangkan, tim dengan Megawati dan dua pemain asing kelas dunia harus terseok-seok tertatih-tatih 5 set hanya untuk menundukkan Jakarta Electric PLN. Sementara di sisi lain, Popsivo Poluan melaju mulus tanpa drama. Jika ini terus berlanjut, Pertamina bukan sedang menuju juara, tapi sedang berjalan masuk ke zona merah berbahaya. Proliga Putri 2026 sudah berjalan. Putaran pertama di Pontianak selesai. Dan satu fakta tak terbantahkan mulai terlihat. Nama besar dan pemain bintang tidak otomatis membuat sebuah tim aman. Hari ini kita masuk ke labirin fakta Proliga Putri. Membedah kenapa Jakarta Pertamina Enduro harus waspada, bagaimana Popsivo Poluan tampil solid, dan kenapa Jakarta Electric PLN justru menjadi batu sandungan serius. Kita mulai dari titik paling krusial. Tanggal 9 Januari 2026, Jakarta Pertamina Enduro menghadapi Jakarta Electric PLN. Di atas kertas, ini harusnya jadi kemenangan meyakinkan. Pertamina datang dengan Megawati Hangestri, dua pemain asing, dan status unggulan. Namun set pertama berbicara lain. Pertamina kalah 20-25. Set kedua kembali lepas, 22-25. Dalam dua set awal, Jakarta Electric PLN tampil lebih siap, lebih rapi, dan lebih tenang. Baru di set ketiga Pertamina bangkit dan menang 25-22. Set keempat kembali mereka kuasai 25-17. Laga dipaksa ke set kelima. Dan Pertamina baru bisa mengunci kemenangan lewat skor 15-9. Skor akhir memang 3-2. Tapi mari kita jujur, tim yang benar-benar dominan tidak perlu tertinggal 2 set lebih dulu. Tanggal 8 Januari 2026, Popsivo menghadapi Medan Falcons. Hasilnya 3-0. Set pertama 25-20. Set kedua 25-19. Set ketiga 25-14. Tanpa drama, tanpa panik. Lalu tanggal 11 Januari 2026, Popsivo kembali bermain. Kali ini melawan Bandung BJB Tanda Mata. Set pertama Popsivo menang telak 25-12. Set kedua memang sempat lepas 24-26. Tapi Popsivo langsung merespons. Set ketiga 25-19. Set keempat 25-18. Menang 3-1. 2 laga, 2 kemenangan, 6 poin. Inilah perbedaan besar yang mulai terlihat. Popsivo mengontrol pertandingan. Pertamina bereaksi terhadap tekanan. Sekarang kita lihat Jakarta Electric PLN. Tanggal 11 Januari 2026 pukul 13 WIB, Electric menghadapi Jakarta Livin Mandiri. Electric menang 3-0 dengan skor set 25-23, 25-14, dan 25-23. Ini bukan tim yang kebetulan menekan Pertamina. Ini tim yang memang punya struktur permainan rapi. Dan inilah yang membuat kemenangan Pertamina 3-2 atas Electric justru terasa seperti peringatan. Karena Electric bisa unggul 2 set. Karena Electric bisa memaksa set kelima. Karena Electric tidak gentar menghadapi tim bertabur bintang. Sekarang kita masuk ke klasemen tidak resmi putaran pertama. Popsivo sudah mengoleksi 6 poin. Electric 4 poin. Pertamina baru 2 poin. Dalam sistem Proliga, ini bukan detail kecil. Ini fondasi klasemen. Dan bahaya terbesar ada di depan mata. Putaran kedua di Medan. Tanggal 16 Januari 2026 pukul 19 WIB, Jakarta Pertamina Enduro akan menghadapi Jakarta Livin Mandiri. Ini laga wajib menang bersih. Bukan sekadar menang. Pertamina harus menang 3-0 atau 3-1. Jika kembali bermain 5 set, itu artinya masalah belum selesai. Lalu tanggal 18 Januari 2026 pukul 13 WIB, Pertamina akan menghadapi Gresik Ponska Plus Pupuk Indonesia. Gresik di putaran pertama menang 3-0 atas Medan Falcons dengan skor 25-15, 25-10, dan 25-16. Tim ini disiplin, tidak banyak kesalahan, dan sangat berbahaya bagi tim yang startnya lambat. Jika Pertamina kembali kehilangan 2 set awal, Gresik bisa menghukum lebih kejam daripada Electric. Di saat yang sama,
Pesaing Pertamina saling bertemu. Popsivo akan menghadapi Gresik pada 15 Januari. Bandung BJB akan menghadapi Elektrik pada 17 Januari. Poin akan saling tergerus. Ini peluang sekaligus ancaman. Kesimpulannya jelas. Jakarta Pertamina Enduro tidak sedang aman. Mereka belum berada di jalur dominasi. Mereka masih hidup dari momentum, bukan kontrol. Pontianak sudah memberi sinyal. Medan akan memberi jawaban. Jika Jakarta Pertamina Enduro tidak berubah, jika mereka masih bergantung pada set kelima, jika mereka masih kalah start, maka nama besar dan pemain bintang tidak akan cukup. Proliga tidak memberi waktu untuk belajar terlalu lama. Dan di kompetisi sketat ini, satu kemenangan tipis bisa jadi awal dari kejatuhan panjang. Edisi putaran 2 Medan adalah momen waspada buat Megawati CS. Ini Medan Bung. Good luck! Pertamina Enduro harus mampu menyapu bersih kemenangan dan menduduki klasemen teratas di Medan jika tidak ingin terhempas. Jangan sampai lengah karena posisi sedang dalam bahaya. Our trophy is in danger. Now, it's time for all of you to protect it.